Siti Mazda bersama Ibu Ayudiana dan teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan ini telah bersedia menjadi narasumber. Penelitian ini tadi sudah saya sampaikan terkait eksplorasi kebutuhan informasi digital bagi orang tua dalam pengasuhan anak dengan Down syndrome. Nah, ini kami dokumentasikan sebagai bukti bahwa kami memang mewawancarai responden yang benar di tempat bukan fiktif, artinya data yang kita ambil. Kemudian dalam proses wawancara ini mohon izin juga kami juga melakukan pengambilan foto dan record. Nah, identitas narasumber kita pada hari ini psikologis klinis, berpraktik di klinik Geria Anak Dalam Sehat. Nanti izin Miss, kita perkenalkan diri terlebih dahulu, Miss. Oh iya, oke, perkenalkan, nama saya Istiqomah, psikolog klinis di klinik Geria Anak Dalam Sehat. Saya berpraktik sebagai psikolog klinis kurang lebih 2 tahun. Izin Miss, pengalaman mungkin menangani anak dengan Down syndrome dari keluarganya pernah di sini yang ada? Kalau Down syndrome di sini ada satu ya Kak ya. Umur sekitar 2-3 tahunan seperti itu. Tapi sebelumnya dari sini tuh saya juga menangani. Terus sama kebetulan ponakan saya juga Down syndrome. Iya. Dari adiknya mama gitu. Nah, memang anak-anak Down syndrome tuh kesulitannya tuh di komunikasi, kemudian kadang sulit berinteraksi karena kan kalau misalnya nggak terapi gitu. Sebelum terapi kan memang kan keluhan-keluhan orang tua kan seperti itu ya. Iya. Dan kadang tuh terlambat gitu. Dan ada juga kasusnya ya Bu ya, dia tuh jadi orang tua ini tuh lebih ininya tuh di awal-awal gitu. Misalnya nih di umur misalnya 1 tahun atau beberapa bulan gitu. Tapi ketika udah ngerasa anaknya tuh stuck di situ aja tuh, jadi tuh nggak dilanjutkan, malah nggak disekolahkan gitu. Padahal kan ya anak kan harus mandiri ya Bu ya gitu kan. Orang tua kan nggak mungkin dong terus-terusan bakal mendampingin dia gitu. Kita manusia pastinya kan bakal meninggal gitu kan, otomatis ya dia bakal sendiri gitu kan. Kalaupun misalnya mau memanfaatkan kayak saudaranya kan susah ya Bu ya gitu kan. Kalau soalnya kan saudara-saudaranya kan pasti kayak bakal berkeluarga gitu, nggak mungkin kita memberatkan saudaranya gitu sih. Izin Miss, jadi setelah di sini kan 2 tahun, di Purwokerto sebelumnya udah berapa lama? Oh, kalau di sini tuh sekitar 6 bulan. Nah, kalau di Purwokerto tuh sekitar 3-4 bulanan. Tapi udah pernah menangis Gitu, sulit konsentrasinya tuh kadang matanya, kadang kan ada ya kayak jeling-jeling gitu ya kayak ini gitu kan. Terus biasanya anak-anak itu tuh belum bisa, apalagi ya kalau kemarin tuh, jadi saya kasusnya aja ya gitu kan, kayak keponakan saya gitu, itu kan umurnya 17 tahun gitu kan. Karena mungkin ini ya orang tuanya masih belum teredukasi gitu ya kan, jadi tuh dia tuh nggak sekolah gitu kan. Biasanya kan harusnya kan SLB gitu kan, karena kan di sana kan diajarkan kayak buat kayak masak gitu kan, kayak motong-motong wortel biar mandiri gitu kan. Tapi karena itu tadi, karena anaknya tuh kayak gini gitu loh, jadi ya stuck aja. Anak-anak berkebutuhan khusus terutama Down syndrome tuh ya kayak gini emang adanya, nggak bisa ini gitu. Jadi tuh ngerasa dia ada gitu kan sebagai orang tua, jadi bisa kayak membantu dia di segala aspek gitu. Padahal dia kayaknya tuh agak kurang teredukasinya tuh nanti kedepannya gimana gitu. Oke. Kalau terkait anak DS tadi, kira-kira dukungan psikologis yang dibutuhkan tuh apa lagi Miss? Terkait orang tua, terkait anaknya. Terkait anaknya. Salah satunya, jadi kalau anak tuh yang ngebantu anak Down syndrome ada kayak segitiga gitu loh, kayak ada dokter, psikolog, sama keluarga. Ya kan paling utama kan paling dekat tuh kan keluarga ya gitu kan. Nah kalau di keluarga tuh ya itu misalnya hari-hari nih kayak misalnya kita masak atau cuci piring kayak dilibatkan gitu loh. Mungkin dia nggak paham gitu, tapi ya kita secara nggak langsung tuh kita ngajarin dia gitu loh. Cara cuci piring yang benar tuh kayak gini gitu kan. Walaupun mungkin bunyi-bunyi gitu kan, atau mungkin misalnya tumpah-tumpah atau nggak bersih gitu, nggak apa-apa gitu, diajakin aja gitu. Kalau memang ada kendala di finansial, kalau misalnya mau nyekolahkannya atau mau lesnya, terapinya atau apa gitu ya kan. Jadi di rumah tuh ada ekstra. Kalaupun terapi pun harusnya kan di rumah juga ini ya,
karena dilatih juga. kalau terapi atau ikut kelas-kelas di luar kan paling 1 jam 2 jam gitu kan, ibaratnya paling banyak tuh di rumah gitu. Terus kalau misalnya ini ya kita dokter sama psikolog, jadi harus ya berkolaborasi lah ketiga itu. Dosaku di masa lalu gitu, padahal kan sebenarnya kan bukan itu permasalahannya gitu kan, tadi kan di kromosom sebenarnya gitu kan gitu. Dan juga faktor risiko tertingginya kan mungkin ini tadi, mungkin di umur 35 tahun ke atas baru hamil gitu, itu kan faktor risikonya juga kan gitu sih. Berarti dampak emosional yang banyak itu biasanya sama orang tua tuh ada penolakan gitu ya. Kemudian apa biasanya beban psikologis yang dialami orang tua kalau dia punya anak DS misalnya? Pastinya bakal disalahin sama keluarganya pas pertama kali tahu nih anaknya Down syndrome, pasti mencari-cari nih, ini kali karena genetik si A atau si B gitu kan. Padahal setelah ditelusuri kayak ibaratnya tuh misalnya nih yang punya nih misalnya tante nih, kasus saya aja ya gitu kan, lebih realnya gitu kan, saya tante aku punya anak Down syndrome gitu, pas kemarin waktu lahir tuh saling nyalahin gitu, mertuanya nyalahin dia kalau misalnya anaknya Down syndrome tuh karena itu tadi keturunan dia gitu loh, di atas sebelumnya ada gitu. Padahal setelah ditelusuri tuh nggak ada kok gitu, jadi saling menyalahkan gitu loh. Jadi hari lagi si pihak perempuan ini gitu kan, keluarga si pihak perempuan ini mencari-cari tahu, itu keluarga suami kamu ada loh yang kayak gini gitu. Jadi kayak saling menyalahkan gitu loh gitu. Faktor penyebabnya tuh kan banyak ya, kayak misalnya mungkin dulu alkohol gitu kan, atau ngerokok atau apa, itu kan berpengaruh juga gitu. Kalau hal-hal kayak gitu kan memang sebelum kehamilan ya, bukan pas kehamilan baru jaga kesehatan, harusnya kan sebelum kehamilan gitu. Bagaimana sih kita memberikan dukungan psikologis bagi orang tua tadi, kayak gitu jangka pendek mungkin ataupun jangka panjang? Yang pertama, kalau jangka pendeknya tuh kita kasih ruang buat dia tuh ya merasakan emosinya gitu, sedih, marah mungkin sama diri sendiri gitu kan. Terus pokoknya campur aduk gitu kan emosinya, jadi kasih ruang aja dulu gitu. Memberi ruangnya tuh izin seperti apa biasanya? Biasanya tuh kayak misalnya kita sebagai pasangannya nih, jadi dia nangis nih, sedih gitu kan, ya udah kayak didengarkan gitu, divalidasi perasaannya kayak gitu sih. Terus kalau untuk jangka panjang Down syndrome gitu, jadi tuh saling menguatkan gitu, jadi dia nggak ngerasa sendirian, nggak ngerasa dihukum sendiri, bahasa kasarnya tuh kayak gitu, jadi saling berdampingan gitu, saling mendukung gitu. Oke, biasanya kira-kira orang yang memiliki anak DS itu ini tidak sih mencari mencari informasi dukungan gitu untuk bagaimana sih dia ini bisa bertahan gitu karena tadi punya anak DS gitu. Masa orang tuanya gitu ya? Aktif enggak biasanya mencari informasi untuk bantuan psikologisnya gitu? Kebanyakan aktif, tapi cuma di awal terkadang gitu. Nah, di awal-awal itu yang pas baru-baru dia mengetahui anaknya tuh Down syndrome, berusaha tuh semaksimal mungkin nge-share anaknya yang DS itu sebenarnya wujud dari biar dia orang lain juga ngerasa, misalnya ada nih, saya pernah lihat satu kasus siapa gitu saya lupa namanya, dia memposting anaknya Syauki kayak mamanya dosen pendidikan agama, kemudian mamanya sering nge-share kegiatan-kegiatan Syauki. Itu salah satu tujuannya dia katakan di situ agar orang-orang yang punya anak dengan DS itu tidak berkecil hati gitu. Tidak berkecil hati dalam artian mereka semangat untuk biar anak-anak DS itu bisa seperti Syauki, seperti itu. Itu kan berarti dari sisi positifnya ya gitu kan, jadi ngerasa ini loh di rumah tuh aku ngajarin ini kayak masak-masak, nemenin dia main gitu kan, ngajak ke masjid gitu. Ternyata kayaknya anakku juga bisa nih kayak gini, kita ngikut gitu kan ya. Tapi kan ada juga kayak misalnya ada orang nih kayak misalnya kalau sekarang kan ya apa-apa dibikin konten ya, karena ada cuannya gitu kan ya. Jadi memang harus perlu ekstra sih buat filternya gitu. Karena ada juga nih kayak kasus katanya tuh Down syndrome tuh nggak boleh makan es krim, padahal kan hoax ya gitu. Padahal si klien ini nih taunya tuh dari kayak TikTok gitu, padahal belum tentu bener kayak
gitu sih. Jadi harus dilihat juga backgroundnya apa kayak gitu sih. Secara psikologis atau budaya mungkin yang membuat sebagian orang tua enggan mencari bantuan profesional itu biasanya apa, Miss? Stigma sih. Stigma ya. Sebagian besar tuh stigma. Karena kan kalau misalnya kayak punya anaknya Down syndrome tuh kayak kebanyakan orang nganggapnya aib gitu loh, kayak anaknya berbeda gitu. Padahal kan Down syndrome tuh kan juga manusia gitu kan, sama kayak kita gitu. Cuman memang ini tuh pendekatannya tuh berbeda gitu, dia tuh unik gitu sih. Makanya emang harus perlu kayak apa namanya metode dan pendekatannya tuh yang tepat kayak gitu. Gimana caranya ini gitu. Saya kan rencananya dari ini nanti di akhir itu akan membuat kayak sejenis platform atau website yang sistemnya digital lah gitu, karena kami ini kan prodenya administrasi kesehatan. Support grupnya, jadi support grupnya itu tuh nanti misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali tuh dibikin kayak entah itu kayak webinar, workshop gitu, kayak gitu ya, mengenai pokoknya tentang DS itulah gitu. Di rumah tuh ada apa gitu kan. Down syndrome tuh kan itu kan sama halnya kayak anak kecil juga kan, kayak misalnya kita belajar seks edukasi gitu, terus kayak pokoknya tumbuh kembang anaknya tuh kayak gimana, diajarkan di rumah kayak gimana, terus bisanya tuh atau sebaiknya tuh ikut les apa aja sih biar untuk menunjang kayak kemandirian dia gitu. Karena kan Down syndrome tuh kan lebih kayak praktik ya. Kalau misalnya akademik tuh kan kebanyakan Down syndrome tuh kan apa namanya IQ-nya tuh kan di bawah rata-rata kan gitu. Jadi lebih ke praktiknya. Kira-kira ada nggak resiko atau tantangan psikologis yang perlu diwaspadai jika misalnya dalam informasi digital itu ternyata tidak tervalidasi dengan baik? Bakal self diagnose sih kebanyakan gitu. Gimana, Miss? Self diagnose. Jadi jadi misalnya nih, ciri-ciri Down syndrome tuh ini atau autis tuh gini gitu kan. Terus dia ngeliat anak tuh, kok anakku kayak ini ya, kayaknya, atau misalnya anak orang nih ngerasa kayak anak orang kayak autis dia atau apa gitu. Jadi tuh kayak mendiagnosa sendiri gitu loh, padahal belum tentu gitu. Jadi Miss mohon sarannya mungkin dalam pengembangan aplikasi atau platform digital ini yang mungkin aman dan efektif untuk kesehatan psikologis orang tua dengan anak ADHD itu seperti apa kira-kira? Yang pertama, coba kan kalau misalnya sekarang tuh kan zamannya kayak kolaborasi gitu kan. Sekarang kan tenaga kesehatan kan banyak gitu kan. Nah itu tuh bisa diajak kolaborasi gitu. Jadi intinya tuh kalau untuk membangun sebuah platform gitu kan digital itu kan harusnya kan di situ kan banyak nih. Kebutuhan anak Down syndrome tuh apa aja sih? Seharusnya kan ini kan dengan keluarga juga ya, orang tua kan, artinya kan banyak nih, gak hanya anak doang nih fokusnya gitu kan, ke orang tuanya juga gitu kan, ke saudaranya juga gitu. Jadi mungkin bisa diajak kayak kolaborasi antara psikolog, dokter gitu, kesehatan masyarakat dan lain-lain kayak gitu sih. Pokoknya tenaga nakes, fisioterapi apa segala macam, terapi bicara. Mungkin Miss bersedia tidak terlibat dalam validasi konten psikologi yang akan disampaikan melalui aplikasi digital. Jadi mungkin ini kan penelitian awal. Jadi tahap dari penelitian itu mungkin kan bisa kita punya, kalau saya di rencana penelitian itu sampai minimal 10 tahun ke depan. Jadi di awal ini kita eksplorasi dulu kebutuhan orang tua baik dari pandangan psikolog dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita dalam proses pengembangan, kemudian karena Miss tadi juga menyampaikan itu harus ada validasi, artinya apa yang saya buat sebagai orang kesehatan administrasi belum tentu benar menurut psikolog, belum tentu juga benar menurut dokter. Jadi kita butuh dari berbagai validasi tersebut. Nah kira-kira Miss bersedia nggak seandainya nanti mungkin 1 atau 2 tahun ke depan kita ajak bergabung di penelitian kita sebagai yang memvalidasi konten ini sesuai untuk dibuat, kira-kira tidak mengganggu, malah tidak mengganggu psikologis orang, takutnya konten yang kita buat malah makin buat down dan lain sebagainya seperti itu. Saya bersedia. Oke. Mungkin Miss masih ada hal lain yang mau ditambahkan terkait dukungan psikologis bagi keluarga dengan anak Down syndrome? Intinya Down syndrome itu tuh unik ya, gitu kan, anak istimewa gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kayak anakku berbeda kayak gitu. Sebenarnya semua anak tuh sama gitu, tinggal gimana caranya kita tuh sadar gitu, anakku tuh punya kelebihan gitu, punya kekurangan ini gitu. Tapi gimana caranya kita meng-up-nya gitu loh, kayak misalnya terbuka lah gitu, misalnya ke psikolog, ke dokter, misalnya disarankan buat terapi kayak gitu.
Ada lagi Miss Mani? Oke, itu aja. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan mungkin ya Miss ya untuk sesi wawancara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita manfaatkan datanya dan dapat bermanfaat juga buat anak-anak Down syndrome dan orang tua Down syndrome yang ada di Indonesia khususnya. Terima kasih.